terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Aziza bisa kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, menemukan pelayanan publik yang buruk menjadi hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Namun nyatanya di sekitar kita hal ini biasa terjadi. Buruknya pelayanan publik bisa Anda laporkan ke lembaga ombudsman dan menunggu tindak lanjutnya. Lantas seberapa bertajikah lembaga ombudsman dalam menyelesaikan aduan masyarakat? Hal ini akan kita bahas bersama dengan Bapak Ismu Iskandar, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Ismu. Selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita ingin memberikan perspektif baru kepada masyarakat, kepada publik soal bagaimana sebenarnya penyelenggaraan publik yang baik dan benar ya Pak, baik dari pemerintah. Namun sebelumnya Pak Ismu bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sebenarnya fungsi dari Ombudsman sendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Pak. Silahkan. Baik, makasih. Jadi selamat pagi pemirsa Sapa Sulsel. Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah reformasi tahun 1998. Jadi tugas utamanya kita adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Nah, ketika berbicara pelayanan publik ini tentu saja dimensinya yang sudah sangat luas. Hampir semua yang dibiayai oleh menggunakan uang negara, apakah itu pelayanan barang, jasa, administrasi, itu menjadi ruang lingkup dari pengawasan dari Ombudsman. Nah, kita itu hadir sejak tahun 2000 melalui Komisi Ombudsman Nasional, pada saat itu masih zaman Gus Dur sebagai presiden. Kemudian 2008 kemudian lahir Undang-Undang 37 yang kemudian kita berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Baik, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, perwakilan Ombudsman ya di Sulawesi Selatan, apakah di daerah kabupaten juga ada Pak atau seperti apa sebenarnya sistemnya? Ya, jadi Ombudsman sesuai dengan mandat yang ada itu selain di pusat, ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia dalam bentuk perwakilan. Meskipun di undang-undang juga mengamanahkan untuk pembentukan di kabupaten kota, tapi sampai sekarang ini untuk seluruh Indonesia kita belum bentuk untuk di kabupaten kota. Jadi masih di level provinsi. Baik, masih di level provinsi dan kita juga ingin tahu nih Pak, mungkin publik juga penasaran begitu hingga akhir Juli ini seperti apa kemudian bentuk-bentuk aduan yang dilaporkan oleh masyarakat dan juga menjadi sorotan dari Ombudsman. Ya, jadi Ombudsman memang itu hadir, bisa dikatakan lembaga negara yang hadir di antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa tugas-tugas pelayanan publik oleh pemerintah itu bisa berjalan baik. Nah, untuk di Sulawesi Selatan sendiri kita hadir sejak tahun 2013 ya di Sulsel dan sampai sekarang ini sudah cukup tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelayanan di Ombudsman itu sudah lumayan baik. Meskipun dari segi kuantitas mungkin masih perlu ditingkatkan ya, karena memang kita tadi sekali lagi berbicara tentang kebiasaan atau habit dari masyarakat untuk menyampaikan laporan ke lembaga-lembaga resmi itu masih sangat terbatas ya, mungkin karena asumsi atau apatisme yang ada ya, ketidakpercayaan. Kita di Sulsel dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu setiap tahunnya hampir menangani kurang lebih 300-an pengaduan masyarakat. Setiap tahun itu ya Pak? Setiap tahun. Yang secara umum itu datang langsung ke kantor untuk mengadu. Sebagian lagi sekitar 25% itu melalui media WhatsApp atau email dan selebihnya melalui laporan langsung ke kantor pusat, ke call center. Adapun laporan-laporan yang kita terima itu untuk 3 besar substansi yang masuk di Ombudsman perwakilan itu adalah terkait dengan pertanahan atau agraria. Yang kedua kemudian layanan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga layanan di kepolisian. Jadi ini 3 besar untuk terkait dengan pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Baik, selain 3 besar ini Pak, apakah terkait dengan pendidikan itu juga cukup tinggi kah atau seperti apa sebenarnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
Oke, jadi pendidikan termasuk salah satu substansi yang dia secara periodik ya. Ada waktu-waktu tertentu dia ramai, kita terima laporan. Misalnya baru-baru saja terkait dengan PPDB itu lumayan banyak yang berkonsultasi atau menyampaikan laporan ke ombudsman. Karena di ombudsman itu tidak semuanya harus jadi laporan. Jadi bisa saja dia bentuknya sebagai konsultasi gitu. Nah, untuk yang bentuknya seperti konsultasi itu kita arahkan untuk ke lembaga-lembaga atau organisasi pemerintah daerah lainnya yang terkait. Baik, saya kembali ke 3 besar yang Anda sebutkan sebelumnya, Pak. Ada pertanahan, kemudian pemerintah daerah, kepolisian. Bisa didetailkan sendiri, Pak, 3 besar ini contoh kasusnya seperti apa agar juga bisa menjadi bahan evaluasi sendiri juga untuk masyarakat ketika merasakan hal yang serupa bisa melaporkan ke ombudsman. Jadi pisau utama ombudsman dalam menganalisa setiap laporan adalah upaya terhadap pencegahan maladministrasi. Maladministrasi adalah semua tindakan yang berlawanan dengan hukum atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, dari laporan yang masuk ombudsman dari segi pelanggaran maladministrasi itu sebagian besar adalah terkait misalnya pelanggaran prosedur. Dari baik itu dari segi waktu, dari segi apa, sebagian besar seperti itu. Termasuk di pertanahan tadi, layanan Pemda atau di kepolisian. Jadi ada mungkin saja masyarakat yang mengakses pelayanan di instansi-instansi pemerintah, tetapi dalam perjalanannya kemudian pihak yang berwenang itu tidak memberikan informasi atau layanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Baik, itu kemudian beberapa kriteria yang kemudian sebaiknya dilaporkan ya apabila masyarakat mengalami hal tadi yang disebutkan Pak Ismun, boleh langsung dilaporkan ke ombudsman. Kemudian juga dari ombudsman sendiri tidak semuanya menerima laporan dari masyarakat. Hal-hal apa sih Pak sebenarnya yang menjadi kriteria kemudian ombudsman bisa menolak aduan-aduan ini? Oke, baik. Jadi ombudsman itu memiliki 2 sayap. Jadi ada satu sisi pencegahan, ada satu sisi pemeriksaan. Untuk yang pemeriksaan atau penerimaan laporan itu sifatnya dia agak pasif. Jadi kita betul-betul menerima laporan masyarakat yang sesuai dengan formil material yang ada. Di antaranya misalnya bahwa kejadiannya itu tidak lebih dari 2 tahun yang lalu. Jadi kalau dia tahun 70-an nggak bisa dilaporkan di ombudsman. Yang kedua misalnya yang melapor itu harus korban langsung. Atau setidaknya memberi penerima kuasa dari korban langsung. Jadi kita tidak menerima misalnya laporan yang hanya dengar kabar atau merasa ini kecurigaan terus itu enggak. Itu dalam bentuk laporan. Kita juga tidak menerima laporan yang sudah berproses misalnya di pengadilan. Jadi kita ombudsman di dalam aturan undang-undang itu tidak dibenarkan untuk bertentangan dengan keputusan hakim. Jadi pada prinsipnya laporan-laporan, sebenarnya laporan-laporan langsung, pelayanan langsung yang banyak. Misalnya layanan administratif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, layanan-layanan perizinan dan lain-lain. Termasuk di pendidikan tadi. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ketika berbicara pelayanan publik, maka secara sederhana adalah semua yang dibiayai menggunakan uang negara, apakah itu APBN, APBD atau di desa dan lain-lain, atau bahkan hanya sebagian didanai, atau bahkan mungkin untuk itu yang menjadi misi negara seperti pendidikan dan kesehatan itu meskipun swasta, ombudsman bisa masuk. Ombudsman bisa masuk. Apa syaratnya Pak untuk swasta sendiri? Kalau swasta tadi yang untuk misi-misi negara tertentu, jadi misalnya di dunia pendidikan, dunia kesehatan, jadi meskipun dia sekolah swasta atau rumah sakit swasta, itu bisa dilaporkan ke ombudsman. Nah, beda dengan sektor-sektor lainnya. Kalau dia misalnya toko-toko swasta dan lain-lain itu tidak bisa, warung-warung itu enggak. Baik, kita akan lanjut ya Pak di segmen selanjutnya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan tanyakan lebih jauh terkait dengan bagaimana sih sebenarnya proses tindak lanjut dan juga penyelesaian laporan maladministrasi dan aduan masyarakat ke ombudsman. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen,
terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Bapak Ismu Iskandar, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan. Nah, di segmen sebelumnya Pak, kita sudah mengenali bagaimana kemudian kriteria kategori yang sebenarnya wajib untuk dilaporkan oleh masyarakat ketika merasakan dan juga mengalami maladministrasi begitu di instansi pemerintahan. Selanjutnya bagaimana kemudian tindak lanjut sendiri dari Ombudsman, apa-apa saja bahan evaluasi monitoring yang dilakukan, kemudian ujung akhirnya itu akan seperti apa Pak? Oke, baik ya. Jadi untuk laporan masyarakat yang memenuhi profil material itu akan diproses selanjutnya. Jadi kalau sudah melewati proses verifikasi profil material itu akan diplenokan di perwakilan, kemudian untuk didisposisi memulai pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan itu ada beberapa langkah dilakukan oleh tim pemeriksa, misalnya permintaan awal untuk klarifikasi awal ke pihak terlapor, ataukah pemanggilan bisa. Jadi ada bisa klarifikasi secara tertulis, bisa melakukan pemanggilan secara langsung atau datang langsung ke instansi terkait yang dilaporkan. Jadi ada beberapa model. Nah, di dalam undang-undang itu diatur bahwa ketentuannya ombudsman berwenang untuk melakukan pemanggilan paksa sekiranya ada pihak yang menjadi terlapor dan sudah sampai panggilan ketiga dan tidak datang, itu bisa dilakukan pemanggilan paksa. Ataukah kepada pihak yang menghambat kinerja proses pemeriksaan oleh ombudsman, itu juga ada ancaman untuk denda atau pidana. Nah, di luar daripada itu, setelah berproses tadi, jadi ada pengambilan informasi dari pihak terlapor, kemudian di satu sisi dikonfirmasi kepada pihak pelapor. Jadi ombudsman ada di tengah-tengah secara imparsial, tidak berpihak kepada pelapor maupun ke pihak terlapor. Jadi ada kadang di satu sisi kita sudah ketika tidak menemukan maladministrasi, maka kita membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, ketika kita temukan maladministrasi, maka kita katakan ini ada pelanggaran, harus ada yang diperbaiki. Nah, ujungnya untuk di perwakilan itu ada yang disebut laporan akhir pemeriksaan. Nah, ini bersifat mengikat untuk dilaksanakan. Jadi di dalamnya ada 3 kemungkinan: tidak ditemukan maladministrasi, berarti yang terlapor ini tidak ada masalah. Yang kedua, ditemukan maladministrasi tapi telah diselesaikan, karena banyak laporan yang kita terima. Sementara proses pemeriksaan oleh ombudsman, kemudian pihak terlapor dengan itikat baik melakukan memenuhi, misalnya tadi dokumen misalnya, atau anggaplah misalnya ada ijazah yang ditahan oleh ini. Ketika lapor ke ombudsman, kemudian diselesaikan. Nah, itu ada temuan tetapi sudah diselesaikan. Itu juga kita langsung tutup. Nah, yang terakhir adalah ketika ada temuan tetapi belum dilaksanakan. Nah, itu kita memberi waktu 30 hari kepada pihak terlapor untuk menyelesaikan temuan-temuan rekomendasi dari ombudsman. Nah, jika dalam waktu 30 hari ini tidak diselesaikan, maka
ada waktu untuk monitoring dan evaluasi lagi. Selanjutnya kalau memang tidak ada itikat baik untuk diselesaikan, maka akan diteruskan ke resolusi dan monitoring di pusat. Nah, jadi tim pusat akan turun, nanti output akhirnya adalah rekomendasi. Rekomendasi akan jadinya seperti apa Pak? Rekomendasi ini adalah senjata pamungkas dari Ombudsman. Jadi itu sudah sangat mengikat dan sudah bisa dipublikasi kemana-mana. Kalau masih bentuknya laporan akhir pemeriksaan tadi itu masih sifatnya persuasif. Ya. Kita masih ajak lihat etikat baiknya, kita kasih waktu untuk perbaiki dan lain-lain. Baik, untuk bentuk-bentuk rekomendasi yang diberikan Pak, apakah memang langsung ke instansi atau subjeknya sendiri atau seperti apa Pak? Jadi Ombudsman itu langsung ke instansi dan juga bisa jadi pejabat yang bersangkutan. Jadi bisa saja pejabat atau ke atasannya. Jadi misalnya kalau dia kepala dinas anggaplah di Makassar, maka kita berikan rekomendasi ke Pak Wali. Untuk Pak Wali segera evaluasi ini kepala dinas dan lain-lain seperti itu. Untuk pengawasan rekomendasi dari Ombudsman sendiri berjalan seperti apa Pak biasanya? Tetap ada proses monitoring dari Ombudsman dan di level tertinggi daripada rekomendasi adalah penyampaian laporan misalnya ke Presiden, Bapak Presiden atau koordinasi dengan pihak-pihak APH untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, ketika kemudian Pak biasanya ya Pak ya, khususnya di masyarakat kita di Sulawesi Selatan, ketika kemudian ada permasalahan terkait dengan maladministrasi dalam proses pelayanan publik, seringkali instansi itu menyebut kata oknum. Dari pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman sendiri, itu akan berjalan seperti apa Pak? Ya, oknum kan ini hanya bahasa yang biasa digunakan untuk melokalisir suatu permasalahan. Tetapi dalam praktek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik khususnya, maka itu tetap akan berbicara secara kelembagaan. Jadi meskipun dilakukan oleh oknum, tetapi berarti ada kelalaian dari sistem yang ada di lembaga tersebut. Apakah pengawasannya yang tidak ada dan lain-lain. Tindakan korektif yang diterbitkan atau saran perbaikan dilakukan Ombudsman itu memang menyentuh personal, tetapi secara umum kita lebih melakukan upaya untuk pencegahan tidak berulang untuk kejadian serupa. Jadi di satu sisi Ombudsman menyelesaikan masalah daripada pelapor, di satu sisi kita melakukan perbaikan terhadap lembaga-lembaga yang ada. Jadi arahnya lebih ke situ, tidak bernuansa vonis atau sanksi, lebih ke sana, ke perbaikan. Baik, bagaimana kemudian Pak dari Ombudsman sendiri bisa menjamin begitu semua aduan dari masyarakat terkait maladministrasi ini bisa diproses dan dikawal dengan baik Pak? Kalau kita di perwakilan, sepanjang memenuhi formil dan material tidak ada alasan misalnya untuk menolak. Jadi masyarakat kalau merasa ada yang tidak puas dengan proses pemeriksaan atau penanganan laporan di Ombudsman perwakilan, itu bisa melapor ke pusat. Nah, ketika mereka melapor ke pusat, nah kami yang diperiksa kemudian oleh pihak penjaminan mutu dari pusat. Nah, itu pernah beberapa kali terjadi kalau misalnya masyarakat merasa tidak puas terhadap layanan di Ombudsman. Di luar daripada itu kita terikat misalnya dengan standar-standar waktu yang ada. Jadi ada 3 klasifikasi laporan di Ombudsman, itu ringan, sedang, dan berat. Ringan itu diwatasi waktu normal 60 hari. Sedang itu 120 hari dan berat itu 180 hari. 80 hari. Di luar daripada itu kami harus memberi justifikasi misalnya ke pusat. Kenapa ini bisa lewat dari 60 hari, kenapa bisa lebih dari 120 hari. Baik, selain menerima aduan dari masyarakat, apakah Ombudsman juga aktif begitu untuk turun untuk memantau langsung di setiap instansi lembaga pemerintahan, Pak? Oke, jadi benar sekali. Jadi tadi saya baru bicara satu sisi yang pasif. Nah, satu sisi yang pencegahan ini yang lebih proaktif. Nah, dia lebih menyasar kepada maladministrasi yang sifatnya jamak, begitu banyak. Nah, setiap tahun misalnya kita melakukan yang disebut dengan opini penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik. Itu menyasar kalau di Sulsel semua pemerintah daerah, secara nasional semua kementerian lembaga dan pemerintahan daerah. Nah, sekarang ini kita lagi pengambilan data di daerah, kabupaten kota, dan juga instansi kementerian lembaga yang ada. Jadi selain pemerintah daerah, di Sulsel kita setiap tahunnya menilai pertanahan tadi, BPN, ATR BPN yang ada di kabupaten kota, kemudian polisian, Polres yang kita nilai. Jadi kalau di Pemdanya ada banyak pelayanan catatan sipil, dinas sosial, kesehatan, perizinan, dan pendidikan. Jadi ini setiap tahunnya, dan kita setiap tahun di akhir tahun itu akan memberi rapor kepada pemerintah penyelenggara. Ini
merah, ini kuning, ini hijau. Gitu. Hijau. Jadi ada 3 traffic light. Kalau hijau itu berarti sudah cukup baik, kuning masih sedang, yang merah ini kita rendah. Untuk data 2024 saya sampaikan dari 24 kabupaten misalnya kita 16 itu sudah berada zona hijau, selebihnya masih berada di zona kuning. Zona misalnya. kuning. Nah, untuk detailnya sendiri, zona hijau, zona kuning, nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen 3. Nah, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita akan lanjut kembali perbincangan kami bersama dengan Bapak Ismu Iskandar, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan. Nah, di segmen sebelumnya, Pak, kita sempat membahas nih terkait dengan bagaimana kemudian penilaian dari Ombudsman terkait dengan zona hijau, kemudian zona kuning, khususnya pelayanan publik yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, spesifik kepada Makassar, Pak. Pembagiannya sebenarnya di Makassar apakah masih zona hijau kah atau sudah masuk zona kuning sebenarnya, Pak? Oke ya, jadi ini langsung to the point. Makassar itu untuk 2 tahun terakhir, alhamdulillah masuk zona hijau. Setelah sebelumnya selama ini berada di zona kuning. Jadi Makassar zona hijau, tetapi dia masih klasifikasi baik. Hijau itu dibagi 2, ada A dan B. Jadi Makassar masih B. Kita berharap mungkin tahun ini bisa meningkat ke terbaik gitu, posisi terbaik. Dan jadi yang dinilai untuk Makassar sama, jadi dinas pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinannya, kemudian dinas kesehatan, ada 2 puskesmas yang mewakili untuk dinas kesehatan, kemudian ada dinas sosial dan dinas pendidikan. Untuk zona kuning sendiri, Pak, di Sulawesi Selatan, seberapa penting kemudian zona ini bisa harus menjadi perhatian kita? Zona kuning sebenarnya itu sebagai bentuk peringatan ya, bahwa masih banyak, karena kita melihat ini sebenarnya penilaian ini baru melihat kepada tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Jadi baru melihat tingkat kepatuhannya. Jadi kalau kepatuhannya saja terhadap pemenuhan standar itu tidak, maka bagaimana dengan layanannya gitu. Nah, pertanyaannya berarti kalau kuning, berarti masih banyak hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi sebenarnya. Misalnya hak terhadap untuk informasi. Jadi setiap layanan itu berdasarkan Undang-Undang 25 itu harus disampaikan secara terbuka. Berapa persyaratannya, berapa lama diproses, berapa biayanya, gratis atau tidak, dan lain-lain. Dan dipublikasi tidak cukup hanya dalam bentuk manual. Tapi sekarang kita sudah melihat apakah sudah misalnya dipublis di media-media mainstream, media sosial, Facebook, dan lain-lain. Jadi kalau kuning berarti masyarakat masih kekurangan akan haknya. Karena pemenuhan standar pelayanan publik itu adalah hak masyarakat, di satu sisi adalah kewajiban dari pemerintah.
Ya, jadi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan menerima pelayanan terbaik dari pemerintah ya Pak ya. Ya. Nah untuk kemudian bagaimana sebenarnya Pak ketika kemudian ada masyarakat yang merasakan mengalami beberapa kriteria maladministrasi dalam proses pelayanan publik yang mereka lakukan. Langkah pertama yang dilakukan seperti apa untuk mengadu ke Ombudsman? Kemudian apakah gratis selama proses pengaduan ini atau seperti apa Pak? Oke, makasih Mbak Sisa. Jadi yang terakhir jelas gratis di Ombudsman. Nah cuma yang harus saya sampaikan bahwa Ombudsman itu mandatori adalah lembaga pengawas eksternal pelayanan publik. Nah, penerimaan pengaduan adalah hanya salah satu fungsi daripada Ombudsman. Dalam konteks pengaduan terkait dengan pelayanan publik, Ombudsman itu adalah sebenarnya pintu terakhir. Jadi ketika masyarakat mendapatkan layanan yang dianggap tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapannya, sebaiknya yang pertama kali dilakukan adalah menyampaikan laporan langsung ke penyelenggara. Itu juga menjadi persyaratan di Ombudsman. Ketika ada datang melapor, sudah kita tanyakan kita sampaikan pengaduan dan lain-lain. Karena kita ini eksternal. Kita berharap bahwa karena sifatnya ruang lingkup pelayanan publik tadi yang cukup luas, maka Ombudsman hanya betul-betul hadir di tempat-tempat yang memang membutuhkan perhatian Ombudsman. Di sisi lain tadi, melalui pencegahan kita lakukan kajian-kajian untuk misalnya tadi kalau terbanyak pertanahan, kita kaji apa masalahnya di situ, itu sisi lainnya secara pasif. Jadi sebaiknya masyarakat menyampaikan dulu ke pihak pengelola yang berwenang. Nanti kalau misalnya dalam waktu yang patut, biasanya 2 minggu tidak mendapat tanggapan atau kurang memuaskan, silahkan untuk menyampaikan ke Ombudsman. Tetapi di luar daripada itu, ketika menemukan hal-hal yang sifatnya urgen, misalnya dia terkait dengan keselamatan, terkait dengan haknya dan lain-lain yang terbatas waktu, tanpa melakukan upaya pun bisa langsung ke Ombudsman. Jadi itu ada pengecualian, ada yang disebut dengan reaksi cepat Ombudsman. Itu kita tidak melihat dulu ini sudah pernah atau tidak, karena kalau misalnya layanan kesehatan nih, dia di rumah sakit sudah mau dilayani harus memenuhi administrasi, enggak. Jadi itu bisa langsung dilaporkan ke Ombudsman. Baik, terakhir Pak, bisa berikan himbauan Anda untuk pemirsa di rumah untuk bisa memanfaatkan keberadaan Ombudsman begitu agar kedepannya pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat bisa lebih baik lagi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi melalui kesempatan ini saya sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menghimbau masyarakat untuk senantiasa ikut serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini, awasi, tegur, dan laporkan. Jadi kalau sudah diawasi, kemudian beri teguran, kalau tidak mempan, laporkan ke Ombudsman. Kami setiap hari kerja menerima layanan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui nomor WhatsApp ya. Bisa dicari di online 0811-236-3737. Baik, itu dia tadi pelayanan yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi catatan penting saudara, awasi, tegur, dan laporkan apabila Anda merasakan atau mengalami maladministrasi dalam proses pengurusan di instansi pemerintahan. Terima kasih banyak Bapak sudah berbincang bersama kami, berbagi informasi banyak hal bersama kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga saudara untuk Anda menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Aziza mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.